Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sebagian manusia bisa dengan mudah melakukan perbuatan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringnya dilakukan, tindakan itu terkadang dianggap biasa sehingga tidak terasa seperti dosa. Padahal dosa bukanlah perkara main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siap memberikan balasan mutlak neraka bagi hambanya yang ingkar. Ternyata tanggung jawab terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan tidak terputus begitu saja meski sudah meninggal dunia. Padahal di alam barzah, manusia sangat membutuhkan limpahan pahala sebagai pertolongan mereka menunggu hari kiamat. Namun karena dosa jariah ini, mereka justru harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan orang lain, akibat pengaruh atas tindakan maksiat yang pernah dilakukan semasa hidup. Zamharir, siksaan dahsyat dinginnya neraka jahanam. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Yasin ayat 12. Lantas apa saja dosa yang akan terus mengalir? 1. Menjadi pelopor maksiat. Pelopor merupakan orang yang pertama melakukan suatu tindakan sehingga yang lain turut mengikuti. Pengikutnya bersedia meniru, baik dengan paksaan maupun tanpa diminta sama sekali. Kondisi ini akan sangat bagus jika menjadi pelopor untuk tujuan yang baik. Namun bagaimana jika menjadi pelopor maksiat? Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tidak mengajak orang di lingkungannya untuk berbuat maksiat serupa. Ia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk mengikutinya. Namun karena perbuatan ini, ia berhasil menginspirasi orang lain melakukan maksiat serupa. Itulah mengapa anak Adam, Qabil, yang menjadi orang pertama yang membunuh manusia, harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis Bukhari 3157, Muslim 4473, dan yang lainnya. Dua, mengajak orang lain melakukan kesesatan dan maksiat. Berbeda dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain, orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan maksiat. Merekalah merupakan juru dakwah kesesatan, atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang kafir kelak akan menerima dosa dari kekufurannya. Belum lagi dengan dosa-dosa orang yang juga mereka sesatkan. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Contoh mudah terkait hadis ini adalah orang-orang yang menjadi propaganda kesehatan. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengajak masyarakat untuk berbuat kesyirikan dan bid'ah. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya. Namun, dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Semoga kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amal soleh dibanding dosa-dosa maksiat. Karena hidup tidak hanya semata di dunia, lalu selesai ketika sudah meninggal.
namun perjalanan masih panjang untuk menuju kehidupan yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.